Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Khairun Nikmah dan saya akan membahas bagaimana sistem pendidikan Islam berkembang pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu salah satu periode paling penting dalam sejarah peradaban Islam. Di balik kemajuan Islam pada masa itu, ada fondasi kuat dalam bidang pendidikan. Mari kita pelajari bersama bagaimana pendidikan Islam dibangun, disebarkan, dan dijaga kualitasnya oleh seorang pemimpin besar. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita kenal dulu sosok Umar bin Khattab. Umar adalah khalifah kedua dalam Khulafaur Rasyidin, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Masa kepemimpinannya berlangsung selama 10 tahun dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan adil, Umar juga sangat mencintai ilmu dan pendidikan. Ia sering berdiskusi dengan para ulama, menanyakan kondisi umat, dan tak segan terjun langsung ke lapangan. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam meluas sangat pesat. Tetapi Umar tidak hanya fokus pada ekspansi militer, ia sangat peduli terhadap pembangunan spiritual dan intelektual umat. Pendidikan menjadi prioritas utama dalam membina masyarakat Islam yang kuat, berakhlak, dan berilmu. Untuk lembaga pendidikan, pada masa Umar bin Khattab, belum ada sekolah formal seperti sekarang. Tetapi pendidikan tetap berjalan sangat aktif melalui berbagai lembaga non-formal yang berbasis masyarakat. Pertama, masjid berperan sebagai pusat utama kegiatan belajar. Disinilah masyarakat belajar Al-Quran, hadis, akhlak, dan berdiskusi berbagai personal agama. Kedua, ada kutab, yaitu tempat anak-anak belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Ini bisa disebut sebagai pendidikan dasar Islam. Kemudian, majelis halaqah juga menjadi tempat penting. Halaqah adalah kelompok belajar di masjid, dipimpin oleh sahabat-sahabat Nabi. Materinya meliputi Al-Quran, fikih, akhlak, dan hadis. Selain itu, rumah-rumah sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud di Kufah juga dijadikan tempat belajar. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan saat itu sangat hidup dan fleksibel. Untuk kurikulum pendidikan Islam saat itu sangat fokus pada pembinaan akidah, moral, dan pemahaman agama. Yang utama adalah Al-Quran, membaca, menulis, menghafal, dan memahami maknanya. Lalu pada hadis Nabi, sebagai pedoman hidup umat Islam, hadis diajarkan agar umat tahu langsung ajaran dan contoh dari Rasulullah. Ilmu tauhid dan akhlak ditekankan untuk memperkuat keyakinan pada Allah dan menjauhkan masyarakat dari penyimpangan akidah. Fikih dasar juga diajarkan meliputi sholat, zakat, puasa, serta muamalah sehari-hari. Umat diajak memahami hukum-hukum dasar dalam Islam. Dan terakhir, pada pelajaran sejarah dan sirah Nabiyah yang memperkenalkan kisah perjuangan Nabi dan sahabat dalam menyebarkan Islam. Untuk strategi pendidikan, Umar bin Khattab memiliki strategi agar pendidikan Islam bisa menyebar ke seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pertama, Umar mengirim pada guru dan ulama ke daerah-daerah baru. Misalnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan Abu Musa al-Asy'ari ke Basrah. Mereka tidak hanya mengajar, tapi juga membina masyarakat secara spiritual. Setiap wilayah baru yang dibuka oleh umat Islam langsung didirikan masjid, dan masjid itu dijadikan sebagai kegiatan keilmuan. Umar juga menunjukkan pemimpin yang berilmu. Bagi beliau, pemimpin harus bisa menjadi teladan dan pembimbing umat, bukan hanya sebagai administrator. Tak kalah penting, Umar mengoleksikan dana dari Baitul Mal untuk mendukung pendidikan. Guru-guru mendapatkan tunjangan dan aktivitas belajar mengajar dibiayai oleh negara. Untuk metode pembelajaran,
Metode pembelajaran yang digunakan pada masa itu sangat sederhana, tapi efektif. Pertama, mode tahfiz atau hafalan. Al-Quran dan hadis diajarkan dengan cara menghafal secara bertahap, lalu diulang-ulang. Kedua, ceramah atau mu'izhah. Guru-guru menyampaikan pelajaran secara lisan di hadapan jamaah. Ada juga diskusi dan tanya jawab, terutama dalam majelis halaqah, santri bebas bertanya, dan terjadi interaksi aktif. Untuk ibadah seperti sholat atau zakat digunakan metode praktik langsung. Masyarakat diajak langsung mempraktikkan ilmunya. Dan yang paling berpengaruh adalah metode keteladanan atau uswah hasanah. Umar sendiri menjadi panutan. Gaya hidupnya sederhana, adil, dan jujur. Masyarakat belajar banyak hanya dengan melihat tindak tunduknya. Jadi, pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab tidak hanya membentuk masyarakat yang tahu hukum, tetapi juga masyarakat yang berakhlak, beriman, dan berilmu. Melalui lembaga-lembaga sederhana, kurikulum yang mendalam, strategi yang cerdas, dan metode yang menyentuh hati, Umar membangun peradaban yang kuat dari akar umatnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa membangun pendidikan butuh visi, kepemimpinan, dan keteladanan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.